Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan tentang Canva. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah desain, apakah itu PowerPoint, video pembelajaran, kartu ucapan, kartu undangan, poster, itu dapat kita desain di Canva ini. Jadi karena saya menggunakan laptop, jadi saya akan membuka Canva ini menggunakan laptop saya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Android, Canva ini dapat pula kita buka menggunakan Android kita dengan terlebih dahulu mendownload aplikasinya di Play Store. Jadi kita mulai saja. Pertama kita klik Chrome yang ada di laptop kita. Jadi kita juga bisa klik Mozilla. Jadi karena saya sudah sering menggunakan Chrome untuk membuat desain di Canva ini, jadi saya klik Chrome. Kemudian saya ketikkan Canva. Kemudian saya memilih ini. Jadi teman-teman, Canva ini ada versi gratisnya, ada juga versi Pro-nya. Nah, bagi Bapak Ibu guru juga kalau teman-teman adalah seorang pelajar, apabila sudah memiliki akun Belajar ID, maka saya menyarankan agar teman-teman login ke Canva ini menggunakan akun Belajar ID-nya. Karena kalau teman-teman menggunakan akun Belajar ID-nya, maka versi yang kita peroleh bukan versi gratis, tetapi versi Pro, karena kita akan menggunakan Canva for Education. Jadi Canva memberikan keistimewaan kepada teman-teman yang memiliki akun Belajar ID untuk menggunakan Canva for Education. Karena saya sudah memiliki akun Belajar ID, maka saya akan login menggunakan akun Belajar ID saya. Jadi kita tunggu. Ini masih loading. Jadi kalau kita menggunakan Canva versi gratis, ada fitur-fitur di dalamnya yang tidak bisa kita gunakan. Mungkin pada saat kita membuat desain bisa kita gunakan, tetapi pada saat desain itu akan kita download, maka tidak bisa di-download, kita diarahkan untuk ke Pro. Tapi kalau kita sudah menggunakan Canva for Education, maka semua fitur-fitur yang ada pada Canva bisa kita gunakan. Jadi beginilah teman-teman tampilan Canva untuk Canva for Education. Jadi saya akan masuk ke akun pribadi saya yang akun Belajar ID. Nah, seperti ini. Jadi desain-desain yang disiapkan oleh Canva itu sudah ada di sini. Apakah kita akan membuat desain berupa dokumen, papan tulis, presentase, untuk media sosial, video dan sebagainya, itu ada di sini. Nah, di sini, mari coba desain. Jadi ada tulisan mari coba desain. Inilah desain-desainnya yang bisa kita klik sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk melihat desain-desain yang lain, ini ada tanda panah di sini. Kita klik, maka akan terbuka lagi desain-desain yang lainnya. Ya, seperti ini infografis. Jadi ini buat desain kosong. Jadi kalau kita ingin membuat grafis, di sini bisa kita klik. Bisa juga kita klik di sini buat desain. Jadi di sini juga disiapkan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita akan membuat desain apa. Jadi boleh di sini
boleh juga di bagian ini tadi. Mari coba desain. Kalau ini membuat video pendidikan di sini, wallpaper desktop di sini, intro YouTube dan sebagainya. Ini masih banyak lagi. Nih, kemudian konten Facebook, banner YouTube, thumbnail YouTube, poster, semuanya ada di sini. Jadi teman-teman silahkan klik di sini kalau ingin membuat sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan di sini ada lembar kerja, RPP untuk Bapak Ibu guru, komik bagi teman-teman yang ingin membuat komik, itu juga disediakan di Canva. Ini ada di sini. Nah, ini semua ada di beranda. Kemudian ada di sini proyek. Jadi kalau kita sudah pernah membuat desain, maka kita bisa melihatnya di tulisan di bagian proyek ini. Jadi ini adalah desain-desain yang telah saya buat selama ini. Jadi kita kembali ke beranda. Nah, selain di proyek, kita juga bisa scroll ke bawah. Di sini juga tertulis desain terakhir kita. Ini desain yang kita sudah buat. Ini ada di sini. Dan ini adalah desain-desain saya. Bisa saya lihat di bagian ini, bisa juga di bagian proyek di sini. Jadi kita langsung saja membuat desainnya. Nah, kali ini saya akan membuat presentase. Jadi kalau kita sudah memilih akan membuat desain apa, kemudian kita klik, maka akan terbuka tab baru. Nah, ini. Jadi inilah tampilannya teman-teman, tempat kita bekerja membuat desain yang sudah kita pilih. Jadi apa saja yang ada di dalam tempat bekerja kita ini, di sini ada judul. Jadi ini kita bisa ketikkan judul kita. Misalnya PowerPoint. Jadi misalnya saya memilih judul PowerPoint. Maka di sini tertulis PowerPoint, maka di bagian atas ini juga tertulis PowerPoint presentasi. Nah, di sebelah kiri di sini ada fitur-fiturnya. Dan inilah yang dapat kita gunakan untuk membuat desain kita. Yang pertama desain, elemen, unggahan, teks, proyek, aplikasi, dan audio. Jadi yang pertama adalah desain. Jadi salah satu keistimewaan dari Canva ini, Canva sudah menyediakan ribuan template. Jadi ini adalah ribuan template. Jadi Canva sudah menyediakan, jadi kita tinggal memilih desain yang mana yang akan kita pilih. Jadi kalau misalnya kita memiliki waktu terbatas, kita akan membuat presentasi atau PowerPoint, waktu kita sedikit, jadi boleh kita buat ini. Kita bisa memilih di sini. Kita tinggal mengganti, jadi seperti ini. Kalau kita klik ini, maka akan memperlihatkan slide-slide yang cantik yang kita bisa pilih. Tinggal kita ganti tulisannya. Di sini, jadi kita bisa memilih. Jadi ini masih banyak lagi di bawah, ke bawah. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita, yang mana yang cantik atau menarik menurut kita. Tapi selain template yang ada di sini, kalau kita ingin membuat desain sendiri itu juga boleh dengan memanfaatkan bagian elemen. Nah, ini elemen adalah apa saja yang kita butuhkan untuk mempercantik desain kita. Ini ada. Jadi kalau kita misalnya membutuhkan bunga, maka kita mengetik di sini bunga. Nah, akan muncullah gambar-gambar bunga di bagian elemen ini. Kalau kita memilih misalnya grafis, maka kita tinggal memilih di sini. Kalau foto, bisa kita klik di sini. Jadi ada semua, jadi kita tinggal scroll ke bawah. Misalnya ini, nah ini ada bunga yang bergerak, ada animasinya. Kita juga bisa memilih ini. Ini juga masih ada banyak pilihan lain. Jadi ini cantik. Jadi Canva itu menarik, mudah digunakan dan cantik. Ini. Kalau misalnya kita membutuhkan elemen berupa misalnya
panah, kita ketik panah. Nah ini, maka akan diperlihatkanlah bentuk-bentuk panah, tinggal kita memilih. Nah itu kalau kita ingin misalnya membuat desain sendiri atau menambahkan elemen di template yang kita pilih. Kemudian di bagian unggahan, apabila kita membutuhkan gambar, video, atau audio dari laptop kita atau dari misalnya Google Drive kita dan sebagainya, maka kita bisa unggah di sini. Kita klik bagian unggahan, maka itu akan diunggah di sini. Jadi karena saya sudah sering menggunakan Canva, maka di sini di bagian gambar sudah banyak. Karena saya sudah sering menggunakan ini. Di bagian video juga seperti itu. Begitu pula di bagian audio. Kemudian kita juga bisa merekam di sini. Kita bisa merekam suara kita. Ada di sini, di bagian sini. Kemudian teks. Ini juga adalah bagian yang penting. Apabila kita ingin menuliskan sesuatu di dalam slide kita, maka kita harus memilih atau mengklik fitur teks ini. Ini kita bisa pilih di sini. Tambahkan judul, ukurannya besar, kemudian subjudul, dan terakhir itu isi. Ini juga sebenarnya bisa kita perbesar dan perkecil ukuran hurufnya. Kemudian proyek. Di sini kalau kita klik maka muncul proyek-proyek yang sudah kita buat. Apabila kita butuhkan, kita bisa klik di sini. Maka akan langsung masuk ke slide yang kita akan buat. Kemudian aplikasi. Apabila ada yang kita butuhkan di aplikasi-aplikasi, misalnya YouTube, kita klik YouTube. Maka ini, tambahkan video YouTube ke desain Anda. Bisa kita klik di sini. Supaya yang kita klik di sini langsung masuk ke slide yang kita buat. Kemudian terakhir adalah audio. Jadi Canva itu sudah menyiapkan banyak audio atau musik di sini. Tinggal kita memilih sesuai dengan apa yang kita sukai. Tetapi bagi pengguna Canva gratis, perlu diperhatikan kalau ada gambar mahkota seperti ini tidak bisa digunakan oleh Canva yang pengguna gratis. Ini diperuntukkan untuk yang pro atau yang menggunakan Canva for Education. Ini sudah bisa digunakan ini. Ini bisa digunakan oleh Canva gratis dalam membuat desain, tetapi pada saat akan di-download akan diarahkan untuk ke pro, artinya harus membayar. Jadi itulah salah satu keistimewaan apabila kita menggunakan akun Belajar ID, karena sudah semua fitur-fitur yang ada di Canva ini sudah bisa kita gunakan. Jadi seperti itu. Kita coba membuat desain presentasi atau PowerPoint. Misalnya saya memilih ini, peraturan kelas ini saya pilih. Maka akan terlihat di sini semua desain yang ada di bagian ini. Jadi kalau misalnya kita memilih ini akan muncul di halaman ini. Ya, ini adalah elemen-elemen. Ini adalah elemen-elemennya. Dari mana mereka mengambil elemen ini? Dari bagian ini. Dari sini juga mereka menggunakan. Ini. Mereka mengambil dari sini elemen-elemen ini. Jadi kita gunakan yang kita butuhkan. Ini. Tetapi kalau kita mempunyai waktu yang sangat luang, bisa kita desain sendiri. Karena terkadang desain yang sudah ada di sini tidak cocok kita gunakan. Nah, untuk video kali ini, pada video kali ini kita coba ini template yang sudah ada. Jadi ini kita hilangkan yang kita tidak butuhkan. Misalnya ini. Bagaimana caranya menghapus ini? Kita klik ini, bagian ini, kemudian di atasnya akan muncul
seperti ini. Ini tanda plus ini apabila kita ingin menduplikat elemen ini, ada gambar tempat sampah. Apabila kita ingin menghapus, kemudian ada titik 3. Apa yang ada di titik 3 ini? Apakah elemen tadi akan kita salin gayanya, apakah kita akan tempel, duplikat, ini ada semua, atur, kemudian komentar, ada semua di sini, kisaran gambar dan sebagainya. Ini. Jadi kalau kita anggaplah di sini kita akan hapus, kita tidak butuhkan, kita hapus. Apakah kita hapus gambarnya saja atau bingkainya? Kalau hanya gambarnya saja berarti kita mau mengganti gambarnya. Kalau hapus bingkainya maka seluruhnya akan kita hapus. Jadi kita hapus bingkai karena kita tidak butuh. Nah, kemudian kita akan klik di sini. Tulisan ini kita ganti misalnya. Kita ganti. Jadi caranya menghapus sama seperti kalau kita menghapus di Word. Kita ganti misalnya, kita kasih judul listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi misalnya seperti ini. Nah, ini. Jadi kita mengambil judul, PowerPoint yang kita buat itu adalah listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, hurufnya ini bisa kita ganti. Bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan. Bagaimana caranya kita ganti? Hurufnya ada di bagian sini, di sini. Nah, kalau kita klik ini, maka inilah jenis-jenis huruf yang bisa kita gunakan. Jadi ada di sini. Nah, kalau kita ingin mengganti ukuran hurufnya, maka ada di sini. Di sini ada minus, di sini ada plus. Jadi untuk mengurangi ukuran hurufnya, kita klik yang negatif ini atau yang minus ini. Kalau ingin menambahkan ukuran hurufnya, maka kita klik yang positif ini. Bagaimana caranya? Ini kita blok dulu. Kita blok, kemudian misalnya kita mau kecilkan. Jadi bagaimanalah kita melihat tampilan desain kita, itu terserah teman-teman. Jadi tergantung dari kreativitas Bapak Ibu. Nah, ini listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya akan mengganti juga hurufnya. Nah, ini saya blok, saya ganti misalnya ini. Nah, ini sudah terganti hurufnya. Nah, kemudian ini karena saya tidak butuhkan, maka saya hapus saja. Ini juga karena saya tidak butuhkan, maka saya hapus saja. Ini bisa seperti ini. Kita hapus. Nah, ini tadi saya hanya menghapus hurufnya, sehingga teks ini, kotak teks ini masih terlihat di sini. Jadi untuk menghapus ini maka kita klik hapus. Oke. Nah, sama juga ini tadi saya hanya menghapus hurufnya. Nah, untuk menghapus kotaknya ini maka kita klik hapus. Nah, jadi ini juga bisa kita kecilkan seperti ini. Ini bisa. Tapi perlu teman-teman ingat, kalau kita ingin mengecilkan hurufnya, maka yang kita klik adalah lingkaran-lingkaran kecil yang ada di sudut-sudutnya. Seperti ini. Nah, kita jangan klik yang ada di tengah ini. Karena ini seperti crop. Dia memotong. Ini seperti ini.
Ini. Dia sebenarnya ini seperti memotong. Kalau dia adalah gambar, kalau ini kita klik, maka gambar itu akan terpotong, di crop. Nah, jadi saya sarankan seperti ini. Bisa seperti ini. Cara cepat mengecilkan hurufnya. Ini. Kalau kita saya perkecil, saya perbesar, maka kita coba perhatikan yang ada di sini. Ini juga akan mengecil atau membesar angkanya. Coba perhatikan teman-teman. Nah, ini seperti ini. Jadi ini adalah cara cepatnya. Kemudian bagaimana cara menggesernya kalau seperti ini? Seperti di Word, kalau ingin menggeser ini, seperti ini. Munculkan tanda plusnya. Teman-teman perhatikan, di sini ada garis titik-titik. Ini adalah panduan kita, penuntun kita untuk mengatur posisinya. Nah, di sini muncul angka 148 di kanan, di bagian kiri juga 148. Ini artinya sudah seimbang. Antara gambar yang satu dan gambar berikutnya itu seimbang. Ini. Jadi inilah salah satu kemudahan Canva juga. Jadi sudah ada pengaturnya di sini. Kita sudah lihat ini. Mensejajarkan ini ada. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin mengganti misalnya elemen ini, kita hapus elemen itu. Kita cari di sini elemen. Kita cari misalnya kita mau pensil. Kita mau menambahkan gambar pensil di situ. Nah, ini di sini terlihat gambar pensilnya. Jadi kalau misalnya kita ambil ini, di sini langsung muncul. Ini karena terlalu besar ukurannya, kita kecilkan seperti ini. Ini yang tadi saya katakan, kalau kita klik yang bagian tengah, maka dia akan crop, memotong gambar ini. Jadi kalau kita hanya akan mengecilkan, maka ini yang kita, lingkaran di sudutnya yang kita pilih. Nah, ini. Kemudian kita bawa ke sini. Oke, kita kecilkan lagi. Seperti ini misalnya. Nah, itu teman-teman. Kalau kita caranya mengambil elemen. Kemudian teks. Kalau kita mau menambahkan misalnya teks, bagaimana caranya? Kita klik bagian teks ini. Kita klik, maka akan muncul di sini. Kita ketikkan misalnya kelas, misalnya kelas 9. Nah, ini. Untuk membawa tulisan ini seperti ini, kita klik tanda tambahnya. Ini tulisan saya salah. Ketikkan saya salah. Caranya memperbaiki seperti ini. Kita blok. Kelas 9. Oke. Seperti ini. Nah, ini. Kita atur posisinya supaya ini sama-sama 359. Oke. Kemudian kalau kita ingin mengganti warnanya, maka kita blok. Kita ingin mengganti warnanya. Misalnya tulisan ini, judulnya ini, kita mau mengganti warnanya. Warna hitam tidak bagus deh, saya ingin mengganti warna yang lain. Ini kita klik tulisan huruf A ini, tertulis warna teks. Kita bebas memilih di sini warna apa yang kita mau gunakan. Misalnya warna biru. Ini, maka tulisannya berubah warnanya menjadi warna biru. Jadi kita rapikan seperti ini. Ini tanda tambahnya apabila kita akan menggerakkan ke sana kemari. Oke. Slide pertama kita selesai. Sekarang kita ingin menambahkan halaman kedua. Boleh dengan klik tanda tambah ini,
boleh juga titik 3 pada slide yang pertama. Nah, kalau kita klik ini maka akan muncul tulisan tambah halaman. Kalau kita mau duplikat halaman tadi, kita klik duplikat halaman. Ingin menghapus halaman tadi, kita klik hapus halaman. Nah, ini di sini semuanya bisa kita pilih. Jadi karena kita akan menambahkan halaman, maka kita klik tambahkan halaman. Oke, nah, kita kembali ke desain. Kita bisa menggunakan desain ini lagi, boleh juga menggunakan desain yang lain. Jadi kalau misalnya desain yang saya pilih, misalnya ini, akan muncul seperti ini. Saya akan mengganti di sini, misalnya tulisan Medan Listrik. Kemudian di sini akan saya ganti dengan tulisan Medan Listrik adalah daerah di sekitar muatan. Jadi kita mengetik seperti biasa. Di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Jadi seperti ini misalnya. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau kita ingin mengatur letak tulisan ini, apakah kita ingin dia rata kiri, rata kanan, atau rata tengah? Di sini teman-teman. Ini ada di sini. Misalnya, ini rata kiri, ini rata yang seimbang kanan kiri, kemudian ini rata kanan, ini rata tengah. Jadi di sini kita bisa memilih. Kalau kita ingin memberikan misalnya ini cendolan atau nomor, di sini yang kita klik. Seperti ini. Nah, ini mengatur jarak. Di sini, kalau kita ingin mengatur jarak hurufnya, ini. Ingin mengatur jarak baris, seperti ini. Jadi bisa ini paragrafnya. Jadi seperti ini. Jadi beginilah teman-teman caranya membuat desain presentasi. Sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin menampilkan slide atau PowerPoint yang sudah kita buat, ini yang kita klik. Tampilkan layar penuh. Nah, inilah teman-teman. Nih, jadi ini tadi slide pertama yang kita buat. Kemudian ini adalah slide keduanya. Jadi seperti tampilannya. Kalau kita ingin mengembalikan ke halaman pertama, kita klik halaman pertama. Jadi ini tadi kita hapus saja. Kemudian kita tambahkan elemen. Kita misalnya tambahkan elemen di sini buku. Bisa kita gunakan ini. Oke. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang menggunakan versi gratis, diperhatikan tanda yang ada di elemen yang akan kita ambil atau fitur yang akan kita gunakan. Jangan sampai dia memiliki tanda seperti ini teman-teman. Ada gambar mahkotanya.
ada gambar mahkota atau gambar ini, topi wisuda ini. Jadi kalau versi gratis ini tidak bisa digunakan, tapi kalau kita ada menggunakan Canva for Education, ini bisa kita gunakan. Nah, kalau misalnya yang tidak menggunakan Canva for Education, tapi dia pro, itu biasanya gambar mahkota yang ada di sini. Jadi kalau kita versi gratis, jangan menggunakan elemen yang ada gambar seperti ini. Jadi seperti ini, jadi kita coba lihat kembali. Nah ini, jadi salah satu kelebihan dari desain, kalau kita memilih template yang sudah ada, yang sudah jadi itu sudah dilengkapi dengan animasi. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ya, Canva itu cantik dan mudah digunakan. Seperti ini. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin mendownload ini? Bagian ini teman-teman. Bagian ini. Ini. Apakah kita mau salin linknya, kemudian mengunduh. Nah, kalau mengunduh ini, apakah kita akan mengunduh menggunakan mengunduh dalam bentuk PDF? Boleh. Ini dalam bentuk JPG, PNG itu juga boleh. Ini video E4 semuanya ada di sini. Nah, dalam bentuk PowerPoint pun bisa. Kita mengunduh menggunakan PowerPoint. Di bagian mana? Ini ada tiga di bawah sini. Kita klik, kita cari PowerPoint. Nah ini PowerPoint. Kalau ini kita klik, maka kita akan mengunduh menggunakan dalam bentuk PowerPoint. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk sementara videonya sampai di sini. Video-video selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat animasi, memunculkan animasi dari desain yang kita gunakan. Saya juga insya Allah akan membuat video tentang kalau misalnya kita membuat desain dalam bentuk video pembelajaran atau video pendidikan. Kemudian bisa kita masukkan musik, suara kita dan sebagainya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, diklik lonceng notifikasinya, dan silakan teman-teman memberikan komentar. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.